Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan? Terkorup apa gitu. Yang dikorup siapa, yang dibuktikan apa. Katanya dianggap memanipulasi sistem itu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja gitu. Saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus dan selesai. Jadi ke depannya DKI akan berlanjut terus. Ya pastilah. Terima kasih Pak Presiden, Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gus Afik. Luar biasa. Kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan, penobatan Presiden Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia oleh organisasi OCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Apa itu OCRP? OCRP adalah sebuah organisasi non-pemerintah, (NGO), yang berfokus pada pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi. Organisasi ini berdiri pada tahun 2006 dan berbasis di Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, sebuah negara kecil di Eropa Timur dengan tingkat pengangguran tinggi dan pendapatan per kapita rendah. Organisasi ini bekerja sama dengan berbagai media lokal di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengumpulkan informasi dan menyelidiki tokoh atau lembaga yang dianggap bermasalah. Salah satu mitra OCRP di Indonesia adalah majalah Tempo, yang dikenal sebagai media kritis terhadap pemerintahan. OCRP seringkali mendapatkan data dan bahan dari media lokal untuk kemudian diverifikasi, diolah, dan digunakan sebagai dasar penilaian terhadap tokoh atau lembaga tertentu. Namun, penting untuk dicatat bahwa OCRP adalah lembaga independen yang tidak berada di bawah institusi formal atau pemerintahan manapun. Mengapa Presiden Jokowi dinobatkan? Penobatan ini menimbulkan banyak pertanyaan. OCRP menyebut Presiden Jokowi sebagai finalis Man of the Year untuk kategori kejahatan terorganisir dan korupsi politik. Namun, hingga saat ini, tidak ada penjelasan rinci mengenai dasar tuduhan tersebut. Dalam kasus ini, Presiden Jokowi disebut sebagai finalis untuk kategori tertentu. Namun, hingga saat ini, OP belum memberikan bukti konkret atau argumen yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan? Terkorup apa gitu. Yang dikorup siapa, yang dibuktikan apa. Katanya dianggap memanipulasi sistem itu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Satu, apakah data yang digunakan valid? 2. Apakah tuduhan ini berbasis fakta atau hanya asumsi? Di sisi lain, kita juga harus melihat pencapaian Presiden Jokowi, seperti keberhasilan mengembalikan saham mayoritas Freeport ke tangan Indonesia dan berbagai program pembangunan infrastruktur yang masif. Faktanya, banyak pencapaian Presiden Jokowi yang justru menunjukkan sebaliknya, seperti 1. Mengembalikan aset penting. Jokowi berhasil mengembalikan kepemilikan saham Freeport dari 20% menjadi 51%. 2. Tidak terlibat skandal lama. Jokowi tidak terlibat dalam kasus besar seperti BLBI, Senturi, atau penjualan Indosat, yang terjadi sebelum masa pemerintahannya. Pentingnya berpikir kritis. Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu menyikapi isu seperti ini dengan kepala dingin dan berpikir kritis. Berikut beberapa hal yang perlu kita lakukan.
1. Kenali sumber informasi. Pastikan informasi yang kita terima berasal dari sumber yang kredibel. Jangan mudah percaya pada berita tanpa verifikasi. Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu, ada tanggapan? Terkorup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Pak, salam buat Ibu, Mas. 2. Bedakan fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya, sementara opini adalah pandangan subjektif seseorang atau kelompok. 3. Hindari polarisasi. Jangan biarkan isu seperti ini memecah belah kita sebagai bangsa. Perbedaan pendapat itu wajar, tetapi harus disikapi dengan saling menghormati. Kritik terhadap OCRP. Banyak pihak yang mempertanyakan kredibilitas OCRP. Beberapa poin yang perlu diperhatikan. 1. Sumber dana. OCRP didanai oleh berbagai pihak, termasuk Open Society Foundations milik George Soros. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa organisasi ini memiliki agenda tertentu. 2. Motivasi politik. OCRP seringkali dianggap sebagai alat untuk menyerang tokoh atau institusi tertentu, terutama yang memiliki pandangan atau kebijakan yang berbeda dengan negara-negara barat. 3. Tidak memiliki kekuatan hukum. Predikat yang diberikan OCRP tidak memiliki kekuatan hukum dan hanya berdasarkan asumsi serta hasil investigasi internal mereka. Reaksi publik dan pesan penting. Reaksi terhadap berita ini sangat beragam. Kelompok yang tidak menyukai Jokowi mungkin menggunakan berita ini untuk menyerang, sementara pendukung Jokowi menilai ini sebagai upaya untuk mendiskreditkan pemerintahannya. Sebagai warga negara, penting untuk tetap kritis dan tidak mudah terprovokasi. Kritik terhadap pemerintah tentu diperlukan, tetapi harus berdasarkan fakta dan data yang jelas. Mari kita kawal pemerintahan dengan cara yang konstruktif dan tidak terpecah belah oleh isu-isu yang belum tentu benar. Pesan untuk generasi bangsa. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa pentingnya media lokal dalam membentuk persepsi dunia internasional terhadap Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus mendukung media yang objektif. Media yang menyampaikan berita dengan berimbang dan berdasarkan fakta akan membantu membangun citra bangsa yang positif. Berpartisipasi aktif, jadilah bagian dari solusi dengan terlibat dalam diskusi yang sehat dan konstruktif. Jaga persatuan, perbedaan pandangan adalah kekayaan bangsa, bukan alasan untuk saling menyerang. Kesimpulan. OK hanyalah salah satu lembaga yang memberikan penilaian berdasarkan asumsi dan data yang mereka kumpulkan. Namun, predikat yang mereka berikan tidak memiliki kekuatan hukum atau legitimasi formal. Sebagai bangsa yang besar, kita harus tetap fokus pada pembangunan dan menjaga persatuan. Salam keindonesiaan. Jika ada yang perlu dikritisi, mari kita kritisi. Jika ada yang perlu dikawal, mari kita kawal bersama demi Indonesia yang lebih baik. Mari kita terus belajar, berpikir kritis, dan menjadi generasi yang mencerdaskan bangsa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe agar kita bisa terus berdiskusi dan berbagi wawasan. Salam damai untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.